Halo semua, saya mau update aja untuk perkembangan di minggu yang kemarin ya. Ah, Updatean yang pertama itu dari kantor, dari pusat, dari Direktur Engineering. Sekarang bukan Direktur ya, dia statusnya itu Vice President of Engineering. Jadi kemarin ada pengumuman bahwa WP Local Docker, jadi tools yang kita untuk bikin local environment itu akan di-deprecate. Jadi itu pengumumannya sudah cukup lama sih ya sebenarnya, karena memang dari walaupun itu sebenarnya open source ya, jadi ada di GitHub-nya kantornya saya, tapi nggak terlalu banyak orang yang pakai dan nge-submit dan bantu untuk update gitu. Jadi di kantor sendiri pun yang bertugas untuk ngupdate tools tersebut itu cuman 1-2 orang ya. Dan setelah dipikir-pikir, menggunakan Docker itu tambah lama kok tambah berat ya. Untuk di laptop itu tambah lama tambah demanding gitu. Dan juga ada perubahan lisensi dari Docker itu sendiri, sudah setahun yang lalu kalau nggak salah, atau 2 tahun yang lalu. Jadi tambah lama tambah ribet. Selain itu, karena semuanya itu menggunakan command line, jadi bagian front end biasanya agak sedikit kesulitan. Kalau yang di anak-anak back end ya, kayak saya sih senang-senang aja dan biasa aja ya. Tapi memang tambah lama tambah banyak yang beralih ya, menggunakan toolsnya masing-masing. Salah satu yang cukup populer itu adalah Local by Flywheel. Dan akhirnya dari kantor memutuskan kalau Local by Flywheel yang akan digunakan sebagai local environment yang standarnya kita. Memang enggak sih out of the box dengan WP Local Docker, yang memang semua toolsnya itu dibikin karena fitur-fiturnya itu biasanya digunakan di 90% dari project yang ada. Local by Flywheel itu walaupun lebih mudah untuk umum, tetap ada beberapa hal yang harus ditweak sehingga bisa digunakan dengan nyaman ya. Ya karena pengumuman itu di minggu sebelumnya, sebelum pengumumannya. Jadi awal minggu kemarin, pengumumannya nggak cuma itu. Jadi semua dokumentasi juga harus diupdate dengan menggunakan Local by Flywheel. Jadi ya kemarin minggu itu saya habisan waktu banyak sekali untuk migrasikan semua lokal saya, karena sebelumnya pakai WP Local Docker, saya migrasi semua ke Local by Flywheel. Dan karena saya pakai Windows, jadi lebih sulit lagi Local by Flywheel, karena ketika kita menggunakan Windows ya, nggak bisa berjalan dengan baik ternyata Local by Flywheel. Banyak sekali bugnya dan kayaknya sih dianaktirikan ya, karena memang mungkin nggak terlalu banyak orang di Amerika yang memang user base-nya dari Flywheel ataupun WP Engine ya. Jadinya saya kemarin cari solusi untuk menginstal Local by Flywheel tapi di Linux. Jadi saya kan pakai WSL, Windows Subsystem for Linux. Jadi saya install Linux di dalam Windows dengan menggunakan sistem yang disebut WSL, dan saya install Local by Flywheel-nya itu di Linux tersebut. Dan ini sedikit tricky, tapi untungnya ada beberapa teman kantor yang sudah pernah melakukan itu dan trial dan error, dan di kantor juga ternyata sudah ada dokumentasinya, jadi sedikit lebih mudah. Walaupun sebenarnya dokumentasinya mungkin dari tahun yang lalu ya. Jadi saya pakai sekarang ini saya pakai Local by Flywheel masih di versi 8 kalau nggak salah. Yang terbaru versi 9. Jadi agak sedikit telat, dan saya nggak berani update ya. Saya mau pakai dulu dan nunggu kabar apakah yang versi 9 sudah bisa digunakan atau nggak di Linux. Daripada nanti saya update tapi harus reinstall ulang kan repot ya. Kita langsung aja masuk ke project saya ya.
Yang pertama dari project yang A. Project yang A itu akhirnya dari kantor, si front end engineer itu dipindah ke project lain. Saya nggak tahu ya itu berhubungan langsung atau enggak dengan masalah yang kemarin ya. Tapi kemungkinan itu memang berhubungan sih ya. Jadi dipisah. Jadi di project A akan ada engineer baru, front end baru, dan di minggu kemarin itu sudah mulai ramp up atau sudah mulai dia baca-baca dokumentasi dan lain sebagainya selama seminggu itu ya. Dan front end ini saya sebenarnya belum pernah kerja sama dia, tapi kita sudah satu tim itu sudah cukup lama ya. Tapi dia itu bukan full time ya di TenUp. Jadi statusnya itu freelance kalau nggak salah. Jadi ya part time gitu ya, freelance. Dan di TenUp memang ada cukup banyak juga pegawai yang statusnya tuh nggak full time, tapi kayak parsial gitu ya. Bukan karena ngelamar kerja tapi ditolak dan cuma bisa part time, tapi kebanyakan tuh karena memang dari pegawainya sendiri itu yang memilih untuk part time karena punyanya waktu itu nggak full time. Misalnya saya punya bisnis dan saya nggak bisa kalau full time misalnya, atau saya punya anak kecil yang harus dijaga, jadi saya nggak bisa full time, atau punya orang tua yang harus dijaga dan lain sebagainya. Jadi banyak yang saya cuma bisa kerja misalnya 20 jam per minggu misalnya, dan itu masuk ke pegawai yang bisa dibilang freelance. Ya itu aja sih update-nya untuk project yang A. Semua update-nya masih sama seperti yang sebelumnya ya. Belum ada updatean baru. Untuk footernya juga masih belum di approve. Kayaknya mereka agak sedikit lambat untuk merespon ya dari kliennya di minggu kemarin. Oh ya, minggu kemarin di project A itu ada masalah ya di salah satu websitenya. Website yang paling besar mereka. Jadi di website itu tuh ada, kalau di total itu mungkin ada 1 juta artikel. Jadi memang websitenya cukup besar ya, cukup besar dan harus benar-benar dioptimasi dari segi backend-nya biar nggak lemot. Dari kemarin itu ada sebuah tool yang disebut sebagai portal editorial mereka, itu lemot sekali katanya gitu. Nah, dan setelah saya cek itu ternyata itu kesalahan saya. Jadi beberapa minggu yang lalu itu ada sebuah update yang saya lakukan, tapi di situ saya ada bug ya, sehingga query-nya tuh nggak lewat ke Elasticpress, tapi lewat langsung ke WordPress admin. Sebenarnya dari hostingannya tuh sudah di caching juga, tapi tetap nggak ngangkat ya karena prosesnya terlalu berat. Tapi ya saya langsung perbaiki dan langsung beres ya dalam waktu kurang dari 1 jam. Jadi sih mestinya nggak ada masalah. Untuk project yang D nggak ada yang terlalu menarik juga ya. Masih sama seperti yang sebelumnya. Di project yang D itu minggu kemarin itu minggu persiapan karena project manajernya itu jadi yang ngurus proyek tersebut ya dari kantor saya. Kebetulan manajer saya juga dia mau cuti 2 minggu, jadi semua kemarin tuh di minggu itu semuanya dipersiapkan, kerjaan untuk 2 minggu itu sudah dijadwalkan semua dan lain sebagainya. Dan kemarin ada beberapa deployment. Yang menarik di deployment itu adalah saya harus ngupdate data di 70.000 post ya, itu cukup makan waktu sih ya. Jadi yang jadi masalah di situ adalah mereka punya banyak tools ya untuk membuat post, dan ini websitenya itu bisa dibilang kayak user generated.
Jadi ada yang bikin dari aplikasi, ada di websitenya juga bisa, tapi kadang mereka juga bikin kayak semacam formulir lainnya di websitenya yang lainnya lagi untuk promosi dan lain sebagainya. Dan ada satu entry masuk ke konten tersebut yang menggunakan format tanggal yang salah. Jadi format tanggal dan waktu ya. Jadi yang benar itu harusnya pakai AM PM. Tapi ketika masuk dari portal tersebut itu keluarnya tuh 24 jam gitu waktunya. Jadi harus diupdate semuanya, dan ketika saya cek itu yang harus diupdate itu sekitar 70.000 post. Walaupun itu makan waktu ya, nggak sampai 1 jam sebetulnya untuk jalanin skripnya, tapi ya cukup deg-degan juga ya. Walaupun ini datanya sebenarnya data yang nggak terpakai sih ya, jadi cuma untuk log aja. Tapi ya lebih baik itu diupdate aja daripada nanti kalau misalnya ketika ingin digunakan malah berbeda datanya, jadi malah repot. Untuk project lainnya, project yang kemarin saya nggak ngerjain apa-apa. Saya sebenarnya punya alokasi waktu 1,5 jam, tapi karena kemarin waktunya saya habiskan untuk ngupdate local development saya dari WP Local Docker ke Local by Flywheel, jadi ya saya nggak ngapa-ngapain, dan saya sudah kontak ke project manajernya juga nggak ada balasan yang terlalu gimana, jadi ya saya tinggal aja. Oh ya, di minggu yang kemarin itu ada banyak sekali updatean ya, karena minggu kemarin itu saya juga ngupdate Bootstrap Core, saya update semua, tapi ada updatean Jetpack baru yang security update, jadi semua website juga harus diupdate yang menggunakan Jetpack. Terus setelah itu ACF Pro juga ada updatean juga yang security update, dan juga satunya lagi itu Yoast SEO. Jadi dalam 1 minggu itu ada banyak sekali security update, jadi semua website harus diupdate semua sih ya. Jadi ya cukup melelahkan. Apalagi ketika saya sudah selesai update semua, tiba-tiba Yoast SEO ada notifikasi ya, ada updatean security gitu ya. Terus langsung saya harus ngulang lagi prosesnya dari awal. Karena Yoast SEO juga 90% dari project mungkin menggunakan Yoast SEO ya. Ya itu aja update-nya dari project-project saya di minggu yang kemarin. Semoga untuk project A dengan front end yang baru ini jadi lebih baik ya. Kalau saya lihat sih orangnya cukup cekatan dan cukup bisa dibilang lebih detail ya daripada front end yang sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.